dumping gitu. Sakit juga sebenarnya kayak gitu ya, belum kita tes lagi. Oh my god. Beautiful! Amazing! Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing sebuah lensa yang gue rasa ini sih, gue bisa jamin kayaknya ini sih pasti rame di Indonesia. Karena secara angka gokil banget. Dan memang terbukti sebelumnya di brand lain gitu ya, dengan angka-angka segini tuh bener-bener rame di harga yang bahkan sebenarnya lebih mahal. Jadi ini adalah Viltrox Air terbaru untuk kamera APS-C dengan focal length 15mm f1.7. Dan seperti biasa karena kita pengguna banyaknya Fuji di sini, kita request yang XF gitu ya, yang untuk mounting XF. Tapi otomatis dia juga pasti ada yang buat Sony E-mount dan kemungkinan besar ada juga, menurut gue kayak repot gitu. Kemungkinan ada juga untuk Nikon Z mount gitu ya, kalau dari Viltrox. Tapi ya ini yang versi XF. Dan sayangnya barangnya pas gue bikin video ini kalian sih belum bisa beli ya. Jadi masih baru banget launching di secara globalnya. Katanya mungkin sekitar pertengahan bulan Agustus kalian bisa beli. Jadi ya kita lihat dulu aja sekarang. Tapi gue yakin ini bakal rame banget sih. Karena sebelumnya salah satu lensa yang paling sering kita andalkan itu adalah lensa Sigma 16mm f1.4. Dan ini lensa yang paling laku juga dari Sigma setahu gua untuk lensa wide APS-C-nya ya. Karena bener-bener ya menghasilkan gambar yang oke gitu dengan karakter lensa wide, bukaannya gede gitu kan. Dan harganya dulu paling affordable gitu ya, sampai akhirnya masuk Viltrox dengan 13mm-nya. Di sini kalian bisa lihat Viltrox 13mm f1.4. Ini harganya mirip-mirip nih, waktu keluar mirip-mirip si Sigma. Cuman ya ini adalah generasi Viltrox yang lama sebelum kayak sekarang gitu ya. Tapi bagus. Sebenarnya Viltrox pertama kali lensanya mulai bagus itu generasi ini. Jadi kalau kalian tahu dulu ada 23, 33, 56 yang 1.4 ya kayaknya. Apa 1. berapa tuh Ska? Ya pokoknya yang generasi lama yang bodinya metal, ini juga metal sih, cuman yang bodinya metal awal-awal tuh yang kita pakai buat Fuji itu ya begitulah gitu ya, dengan harga paling nggak dia bikin buat Fuji tuh dia doang, makanya kita pakai. Dan ya kalau buat Sony sih kita nggak kepengen gitu dulu. Tapi sekarang Viltrox udah jauh lebih oke dan secara apa ya, secara angka opsinya pun jadi semakin komplit. Dimana sekarang ya ini keluar yang 15mm. Ini gila sih, dan ini harusnya versi terjangkaunya Viltrox Air. Walaupun yang gue dengar informasinya dia itu agak lebih mahal dibandingkan generasi Air yang lain. Jadi Air-nya itu kan sekarang ada 2517, ada 3517, ada 56. 56 tuh ada yang baru, 17 yang bodinya plastik dan mirip-mirip. Ya bodinya mirip-mirip lah sama yang ini juga sama. Cuman yang ini katanya harganya agak lebih mahal. Nah kalau unboxing ya, biasa ada pouch, kita nggak pernah pakai, kita naruh lensa juga asal-asalan di belakang sana biasanya. Kadang buat ini juga gantiin kok bulu tangkis gitu ya. Jadi ya ini dia lensanya. Ya secara ini sih mungkin harusnya kita bawa pembanding ya. Tapi ya kalian bisa lihat lah, kita kasih b-roll yang lainnya. Itu sama mirip-mirip, hoodnya juga plastik. Sebenarnya lebih bagus hood sih plastik ya kalau untuk lensa. Karena kalau dia besi, dia jatuh begini pun itu akan energinya tuh ketransfer semua ke lensanya gitu. Jadi plastik ini tuh sebenarnya malah jadi dumping gitu. Sakit juga sebenarnya kayak gitu ya, belum kita tes lagi. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Cuma gue masih berani tega lah kalau sama Viltrox Air gitu ya. Nah ini lensanya 15mm. Walaupun nggak 1.4 ya kayak ini, tapi kalian ini kan 16, ini 15, jadi dapat sedikit wide. Cuman bukaannya agak ketutup sedikit gitu, nggak kayak ini 1.4. Tapi gue ada nonton videonya siapa ya tadi ya, Arthur or siapa gitu, yang review lensa juga. Dia ada bandingin. Kita ini belum review ya, ini masih unboxing doang, first impression. Tapi dibanding si Sigma ini, Viltrox jauh lebih tajam. Jadi kalau harganya lebih murah sih, Sigma hancur banget sih. Apalagi ukurannya juga kan bisa lihat ya, jadinya kan kalau sama yang ini tadi ya kurang lebih ukurannya mirip ya sama si Sigma. Tapi sekarang dengan dapat lebih gede gitu ya, gue sih ya udah jelas buat dibawa-bawa jelas lebih enak si 15 sih. Yang ini pun kayaknya udah nggak gue pakai nih setelah ada 15mm ini. Gila, ukurannya boy. Tapi Sigma gue harus tetap kasih ini ya,
kredit lah. Karena kita udah pakai lama banget, masih awet, masih performanya mumpuni, pakai kamera-kamera terbarunya Sony, autofocusnya gercep gitu ya. Cuma karetnya aja nih yang kalian bisa lihat warnanya udah nggak beres. Tapi overall sisanya tuh masih bagus banget. Build quality juga memang ya rasanya lebih dahsyat si Sigma sih. Dan Sigma tuh ada gasket ini ya, buat kayak sealing. Nah dia ada sealing gitu, jadi nggak semi sih, harusnya dia udah weather sealed. Sedangkan si Viltrox Air itu jajaran Viltrox yang Air tuh nggak ada gasketnya, nggak ada untuk weather sealing karet di sampingnya ya. Jadi dia polos aja. Cuman ya untuk harganya katanya sih yang gue denger Air itu kan rata-rata 3 juta. Katanya sih ini mendekati 4 juta gitu. Jadi 3,9 mungkin. Tapi ya di harga tersebut gila sih. Kalau kalian baru gitu ya, baru beli kamera, baru mau nambah lensa. Karena kalau Sigma ini kalau kalian beli yang Sigma juga agak tricky sebenarnya. Kalau kalian beli yang garansi resmi di Indonesia, itu harganya nyampe 7 jutaan gitu. Sedangkan dia ada yang jual BM-nya. BM-nya harganya bisa 5 juta atau bahkan di bawahnya gitu ya. Cuma gue nggak rekomendasikan ya kalian beli BM karena ya biasanya agak repot ke depannya. Walaupun gue bukan tipe yang suka klaim garansi. Dan untungnya Sigma ini gue tidak pernah butuh klaim garansi gitu ya. Tapi ya gue tidak rekomendasikan kalau kalian beli yang BM. Ini gue ori by the way. Maksudnya resmi. Ori sih ori, barangnya sama-sama aja gitu. Cuma importirnya yang legal lah gitu. Dan tapi setelah ya kalian lihat ukurannya gitu. Dan dulu yang ini keluarnya agak belakangan ya, yang buat versi Fuji ya. Jadi kita nggak punya yang buat Fujinya untuk Sigma. Karena buat Fujinya kita udah ada si Viltrox ini. Tapi sekarang 15 mm ini mau Sony, mau Fuji, mau Nikon harusnya itu bakal ada. Dan gue yakin sih ini bakal kacang goreng banget sih. Dan gambar, ini ada baterainya nggak sih? Ada. Gambar 15 tuh, waduh enak sekali. Tuh, kalian lihat. Bokeh belakangnya tuh masih cakep banget, masih dapat gitu, masih ada depth-nya dan gambarnya juga gokil. Walaupun ini pakai film simulation sih, di sini pakai si Classic Chrome tadi, nggak gue ubah standar tapi oh my god, beautiful, amazing gitu ya. Jadi ini worth it banget, Gue akan sering bawa XS20 jadinya kayaknya sekarang dengan adanya lensa ini, karena sebelumnya tuh gue mau bawa lensa wide ya harus antara ini, tapi kan kita yang Fuji juga nggak ada ya. Maksudnya kalau ini ya sama kameranya si Sony 67 atau kalau pakai Fuji pakai ini. Ini berat juga. Ini soalnya dia metal. Gue lebih oke plastik gini sih karena enteng gitu ya dan ukurannya juga kecil. Sama ya buat jatuh-jatuh lebih tegaan gitu. Kalau ini kan mungkin suaranya si oke nggak tuh harusnya? Masih. Ya nggak ada yang ceket juga sih. Harusnya masih oke. Tapi ya ini gila. Minimum focus distance kita lihat. Paling nggak mungkin di situ yang bisa jadi kekurangan ya. Bagus lagi. Bagus lagi. Buat bikin kayak, wah gitu kan. Kayak film-film festival gitu. Kumis. Geli banget. Aduh, bagus lagi. Damn. Oke guys, itu aja sedikit impressionnya untuk saat ini. Ya, nanti tungguin reviewnya. Pembahasannya masih ini doang ya. Ini cuma buat impression sama unboxing doang sebenarnya. Tapi gue bener-bener keracunan sama lensa ini. Jadi, ya kalau udah ready, silahkan kalian berebut. Karena gue yakin ini sih bakal kacang goreng banget. Kayak BYD Atto 1 kali ya. Bakal rame banget gitu. Tapi gue untungnya kalau gue kan udah jalur belakang ya. Udah ada nih. Tapi ini super racun, super worth it, dan sangat gue rekomendasikan. Oh ya, kalau ketahanan gue nggak tahu ya. Tapi so far ini kita pakai asal-asalan, aman. Ya Sigma juga aman sih. Cuman untuk pembuktian Viltrox kan aman di sini. Air-nya juga kita udah ada banyak. Ada 25 dan segala macam. Pro-nya juga kita pakai asal-asalan, juga awet. Jadi gue punya ekspektasi 15 ini juga harusnya awet gitu ya. Jadi ya. Paling itu aja buat video kali ini. Semoga bisa mengisi hari Minggu kalian kalau ini tayangnya hari Minggu. Sama gue mau ngingetin, gue lupa guys. Gue ada lomba
Dimana hadiahnya gede banget, sampai 45 juta rupiah, khusus untuk pengguna preset Creature kita. Buat yang belum punya, bisa cek dulu presetnya di stdigital.id, karena itu udah powered by AI yang bisa dipakai juga bahkan di Lightroom Free. Dan ya, lombanya sendiri itu hadiahnya dalam bentuk budget. Jadi kalian mau beli brand apapun, mau beli kamera apapun, itu bebas dari toko manapun gue bakal bayarin. Silahkan kalian cek dulu aja lah ketentuan lengkap soal lombanya di video kita yang sebelumnya. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.